Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang murtadin menyaksikan bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, hal luar biasa dia alami. Sehingga dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah saudara dalam Tuhan, apa yang dia alami? Langsung saja kita dengarkan kesaksian beliau. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena setiap puluhan tahun saya hidup ya, setiap sholat itu pasti selalu mengucapkan doa itu. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tiba-tiba kok saya merasa pada saat itu fokus sama perkataan, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Saya merasa kok selama ini saya memikirkan langsung kehidupan yang sudah lalu, saya connect kok rasanya. Selama ini saya merasa saya minta jalan yang lurus, kok saya rasa ini bukan jalan yang lurus ya gitu loh. Ini bukan jalan yang benar ya. Saya minta terus gitu loh. Kalau ini jalan yang benar, saya minta dong gitu. Lalu saya seperti dikasih pikiran seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar dengan kesungguhan hati saya minta sama Tuhan saya. Akhirnya singkat cerita saya tidur. Nah, ini yang aneh nih. Saat saya tidur saya bermimpi. Mimpinya itu sangat seperti nyata sekali saya rasakan. Ya, saya seperti di tengah-tengah awan. Saya seperti melayang. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya putih. Saya seperti benar-benar di dalam awan gitu. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang. Saya melihat ke bawah, jantung saya tuh rasa mau copot. Pernah nggak sih? Kalau ada yang pernah naik ketinggian gitu, terus melihat ke bawah, jantungnya rasa mau copot. Itu yang saya rasakan itu. Rasanya nyata sekali gitu. Lalu kemudian ada gumpalan awan yang tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar yang terang itu ada suara. Dan suara itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, yang datang di hari akhir itu di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, itu Isa Al-Masih. Walaupun dia dikatakan dia yang datang di hari akhir untuk menjadi hakim, tapi kami diajarkan bahwa dia hanya utusan, dia hanya nabi gitu. Setelah saya bangun, saya pikir kok ini aneh banget ya mimpi gitu. Lalu kemudian besoknya saya masih dalam keadaan yang sama, saya datang sama Allah saya ibadah, saya sholat. Nah yang anehnya lagi, saya dapat perlihatan yang belum pernah selama saya hidup, saya nggak pernah ngalami seperti itu. Saya berdoa, tapi saya dapat kayak ramal gitu loh. Kayak kalau dilihat film-film tuh, kalau di film-film itu orang ramal nampak bayangan, itu yang saya lihat gitu loh. Itu yang saya alami, kok saya di film-film ya gitu. Saya melihat saya seperti ada di dalam cahaya itu, ya cahaya yang terang itu ya. Lalu di depan saya ada sosok ya, sosok itu terang sekali ya. Dan walaupun samar-samar, tapi dilihatkan kepada saya bahwa gambarnya itu gambar seperti yang ada di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Nah, kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu saya sadar. Nah sebelum saya sadar, saya berpikir gini, karena memang dari kecil kan saya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus ya. Saya berpikir ini mungkin jin gitu ya, mungkin ini setan kali ini. Jadi saya baca surat-surat gitu kan. Saya ingat banget waktu itu saya baca surat Kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Akhirnya saya buka diri. Saya bilang, nah ini setan pasti. Tapi hati saya damai, senang gitu setelah melihat itu. Saya kok senang gitu loh. Singkat cerita, ya udahlah, saya nggak mau mikirkan hal-hal yang aneh ini. Saya pikir gitu, saya tetap melakukan aktivitas saya selanjutnya. Namun di aktivitas saya itu, mimpi dan penglihatan itu sangat mengganggu saya. Saya masak gambarannya Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kelopak mata, seperti ada di kornea mata saya gitu loh. Saya nyetir dia ada. Saya tidur dia seperti ada. Aduh, seperti menarik saya gitu loh. Untuk mencari tahu siapa dia. Saya bilang, siapa sih sebenarnya dia ini? Kok dia ini seperti menarik saya untuk tahu gitu loh. Lalu
Lalu saya ingat kepada doa-doa saya. Saya doa minta jalan keselamatan, jalan yang lurus. Apakah ini jalan yang lurus begitu? Akhirnya pada saat itu rasanya hati saya itu seperti ditarik untuk cari tahu dan tidak ada sama sekali penolakan. Sampai saya bilang, kenapa? Kok saya begini ya gitu loh. Iya saya begini gitu loh. Rasanya saya pengen beli itu Alkitab, saya pengen cari tahu gitu. Nah, saudara nonton videonya, kita sudah simak kesaksian seorang murtadin di video tadi. Dia menyaksikan bagaimana dia dulunya bukan seorang yang percaya kepada Yesus, tapi akhirnya oleh kuasa Tuhan dan oleh jamahan Roh Kudus Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan kita sudah dengarkan kesaksian beliau. Beliau mengalami berbagai hal yang akhirnya membuat dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan semua ini berawal ketika dia merindukan Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, jalan yang menuju surga. Supaya apa? Supaya ketika dia meninggalkan dunia ini kelak, dia bisa masuk ke dalam kerjaan surga. Dan puji Tuhan, saudara dalam Tuhan, oleh kuasa Tuhan, beliau mengalami hal yang dahsyat yang beliau ceritakan di video tadi, sehingga hari ini dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah, saudara dalam Tuhan, ini salah satu bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kekristenan hari-hari ini. Hampir setiap hari ada orang yang percaya kepada Yesus. Hampir setiap hari ada orang yang memberi diri dibaptis dan menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara dalam Tuhan, ini juga merupakan sukacita bagi kita sebagai umat Kristen. Walaupun kadangkala Kristen, khususnya Indonesia ini, ya mengalami berbagai goncangan, intimidasi, ya mengalami berbagai penolakan ya di beberapa tempat atau di beberapa daerah, di mana kita lihat di media ada gereja yang ditolak pembangunannya, ada gereja yang dirusak oleh orang-orang yang intoleran, ada jemaat gereja yang sedang beribadah lalu dibubarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan gereja, dan berbagai hal yang dialami gereja itu sendiri. Tetapi selalu Tuhan sebagai bukti bagi kita bahwa Tuhan menyertai kekristenan sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai anak-anaknya sampai selama-lamanya. Ya, terbukti hari-hari ini ada istilah kata mengatakan bahwa Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Ya, hampir setiap hari ada orang yang berseru bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka sebagai penghiburan bagi kita. Dan melalui hal ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di dalam kekristenan. Ya, jadi jikalau saudara mengalami intimidasi ya sebagai seorang Kristen, atau gereja saudara diintimidasi, ya diperlakukan tidak adil oleh orang-orang tertentu, dirusak, ya pembangunan gereja saudara ditolak, ya saudara sedang beribadah lalu dibubarkan oleh orang-orang yang intoleran, saudara dalam Tuhan jangan bersedih hati, dan juga jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mempercayakan persoalan kepada Tuhan, dan mendoakan mereka yang senantiasa tidak sepemahaman dengan kita, tidak sependapat dengan kita, supaya apa? Supaya Tuhan memberikan mereka kesadaran, dan di kemudian hari mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kita, terhadap gereja, dan terhadap Kristen pastinya. Nah, saudara Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.